Pernah nggak sih lo ada di posisi di mana ketika lo membutuhkan teman-teman lo nggak bisa ada untuk lo? Atau sesimpel ketika lo message di grup, nggak ada satupun yang respon, atau mungkin yang lebih parah, lo ngerasa udah nggak dianggap lagi sama mereka. Gue rasa itu tanda-tanda kalian udah jadi nyamuk dalam hubungan pertemanan kalian sendiri. Kalau kamu merasakan hal yang demikian, mungkin podcast ini bisa cocok untuk kamu dengarkan. Jadi malam ini tuh catatan si mediocre dapat satu curhatan. Dia pengen satu curhatannya ini dibacain di podcast catatan si mediocre. Dan dia pengen minta saran sama kita. So hari ini gue akan langsung aja ya bacain curhatannya. Halo kak, aku mau cerita. Dulu aku sahabatan bertiga. Terus mereka jadian dan sejak saat itu aku mulai jadi nyamuk dan mulai renggang hubungan aku sama mereka sampai sekarang. Bahkan kayak gak dianggap lagi. Aku harus gimana ya kak? Aku kepikiran untuk cut ini semua karena sekarang pun mereka udah sibuk sama hubungan dan udah gak peduli lagi sama aku. Oke, kalau berdasarkan teks curhatannya, di sini kita sama sekali nggak tahu gendernya apa, tapi dia cuma ngejelasin bahwa dia tuh sahabatan bertiga. Terus sahabatnya ini udah punya pacar, yang mana pacarnya itu adalah circle mereka sendiri. Jadi sisa satu orang yang dia tuh jadi nyamuk ya. Gue nggak tahu dengan pasti gimana kondisinya situasi ini. Tapi mungkin gue bisa ngasih beberapa perspektif dan point of view gue sebagai orang yang sebenarnya nggak pernah ada di posisi itu. Cuman ya, I've heard so many stories, so I think this is something that I can present to you ya, Sender. Tapi sebelum lanjut, gue mau bilang makasih dulu buat sendernya karena udah bersedia ceritanya diputerin di catatan si mediocre. Kalau menurut gue, ketika lo ada di situasi di mana lo nggak ngerasa dianggap lagi, sebenarnya harus ada satu hal yang perlu di-highlight di sini bahwa gimana pun pasti pasangan itu akan selalu jadi prioritas nomor satu dibandingkan sahabat atau teman sendiri. Walaupun pada teorinya atau walaupun menurut komen orang-orang gitu bahwa ya lo harus prioritasin temen lo atau sahabat lo gitu. Karena mungkin pacar bisa putus gitu kan. Dan sahabat gak bisa putus atau temen gak bisa putus gitu. Tapi ya in fact, in reality pasti mereka akan lebih memprioritaskan pasangan mereka. Karena pasti di dalam sebuah hubungan mereka punya ekspektasi untuk bisa menghabiskan sisa hidup bersama pasangan dia ini sekarang. Ya kan sih? Itu sama aja sih kayak ketika lu nanti mungkin nikah dan lu punya temen ya pasti lu akan lebih memprioritaskan anak dan istri lo ketimbang temen lo gitu. Jadi mungkin ini adalah gambarannya. Dan ini bukan cuman gue aja yang ngomong, tapi ya I've so many case tentang kayak gini ya. Pasti at the end of the day orang bakal ngeprioritasin pasangannya mereka saat itu. Cuman yang jadi sedih adalah ketika lo gak dianggap lagi dan lo jadi nyamuk. Karena posisinya pertemanannya cuma bertiga nih. Terus mereka pacaran. Ya bayangin gak sih ketika misalnya lo ngafe atau misalnya lo ketemu gitu, yang dua pacaran ya lo kurang gitu nimbrongnya gitu. Dan gue tahu banget bahwa ini akan jadi gak nyaman sih. Jadi apa sih yang harus dilakuin ya? Menurut gue yang pertama harus dilakuin adalah ya udah bilang ke mereka bahwa lu nggak nyaman dengan keadaan ini. Karena again manusia nggak akan pernah bisa peka nggak sih sama perasaan manusia lain. Sepeka-pekanya manusia pun nggak akan tahu isi hati orang ya kan. Kecuali lu bilang, ya tinggal bilang kayak gue nggak nyaman dengan kayak gini gitu. Tinggal utarain. Walaupun gue tahu itu susah. Dan gue pun
kalau ada di posisi itu gue rasa gue nggak akan melakukan hal yang demikian gitu, karena gue ngerasa kayak agak gengsi aja kalau gue harus bilang kayak gue nggak nyaman dengan situasi dan keadaan yang kayak gini gitu. Tapi ya kalau lu merasa hal itu udah sangat mengganggu lu sampai di titik dimana mengganggu aktivitas sehari-hari lu, ya bilang aja kalau memang lu masih ingin mempertahankan hubungan dengan sahabat lo ini. Cuman kalau lo sampai di titik dan di poin dimana lo merasa mereka bukan lagi support system lo dan gak bisa jadi support system lo lagi, karena mungkin lo udah pernah ngasih tahu sebelumnya, sebelum podcast ini direkam, atau mungkin karena ada berbagai hal yang mungkin gak gue tahu juga, keputusan lo untuk cut dan out dari circle itu juga bukan sesuatu yang salah menurut gue. Karena sesuatu yang gue percaya, manusia itu bisa berubah. Bahkan gue pernah baca di salah satu instastory, manusia itu berubah 3 bulan sekali. Bahkan termasuk diri kita sendiri. Setiap kita berubah, kita punya prioritas yang beda. Kita punya tujuan, visi misi hidup yang beda juga. Cara pandang kita ngelihat sesuatu itu juga beda. Jadi ketika lo dan sahabat lo ini udah gak satu visi misi sama lo lagi, lo ngerasa kayaknya udah done banget ini, udah sampai di limit, keputusan lo untuk cut dan ninggalin mereka tuh menurut gue juga gak apa-apa banget. Kalau emang lo ngerasa dia atau mereka gak bisa jadi support system lo lagi, ya udah, lo bisa cari support system baru yang lo pikir bisa ngedukung lo dan bisa ngebantu lo untuk bisa ngejalani hidup yang lebih berkualitas. Karena yang gak harus mereka juga orangnya. Karena untuk apa mempertahankan sesuatu yang bahkan lo udah gak dianggap lagi dan lo udah gak diprioritasin lagi gitu. Gue gak tahu sampai selevel parah apa sih hal ini, lo sampai yang gak diajak atau gimana atau segala macem, gue gak ngerti juga. Tapi ketika lo ngerasa ini gak benar, dan ketika lo ngerasa ini gak nyaman, hati lo udah bilang bahwa ini tuh gak enak banget, ya udah follow your heart gitu. Karena kita tuh jangan pernah ngeremehin insting yang dipunyain sama manusia gitu. Karena manusia punya insting untuk kayak bilang this is good, this is bad. Dan ketika lo punya insting itu ya udah ikutin insting yang paling terbaik. Cuman menurut gue ketika memang nanti lo kayak ngerasanya aduh gue pingin cut, tapi gue juga nggak mau ngerusak tali silaturahim, ya udah coba untuk jaga hubungan dan maintain komunikasi itu ya sebaik mungkin aja, ya nggak sih? Sebenarnya itu aja sih point of view dari gue. Dan mungkin kalau ada di antara kalian nih yang sahabatan terus ternyata kalian ada di posisi dimana kalian sedang pacaran sama sahabat kalian sendiri dan kalian nyamukin teman kalian, gue rasa kalian harus lebih peka sih. Karena at the end of the day, the risk buat kalian untuk bisa putus sama pasangan kalian tuh lebih besar loh. Dan ketika kalian putus nih misalnya, siapa lagi yang kalian bakal cari selain ya mungkin sahabat kalian atau teman kalian atau keluarga kalian kan. But I don't think that family can relate to kind of relationship gitu. Ya ujung-ujungnya teman lagi, untuk itu sahabat lagi gitu. Kalau lo cuma punya that the only one best friend yang lo punya di dunia ini, I think it's not worth it sih buat kayak ninggalin sahabat lo cuman buat pacar doang gitu. Gitu sih dari gue. Thank you yang udah mau denger podcast ini. Thank you juga untuk sendernya. Good luck, semoga masalahnya cepat selesai. Gue harap yang terbaik aja buat kalian semua. Dan see you on the next podcast. Bye.